nama Tuhan. Walaupun tidak seperti tahun yang lalu, setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita masih dapat berdoa di rumah masing-masing, sehingga kita rasakan lawatan Roh Kudus bagi seisi rumah kita. Hari ini renungan firman Allah berjudul, mengapa gereja harus penuh dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang penting dan besar di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus tinggal di dalam orang-orang Kristen dan bekerja secara luar biasa. Kehadiran Roh Kudus secara luar biasa ini merupakan tindak lanjut dari karya Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Itulah sebabnya sebelum Yesus naik ke sorga, berkata kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mengapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, sebab kita punya tanggung jawab untuk meneruskan pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Yohanes 14 ayat 12 berkata, kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, menebus manusia yang sudah berdosa. Karena itulah Yesus berkeliling dari kota, desa, rumah-rumah untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan Yesus mati di kayu salib untuk kita, orang-orang yang berdosa. Kita tidak boleh puas hanya jadi orang Kristen yang rajin ke gereja, memberi persembahan atau perpuluhan saja, tetapi kita tidak pernah menunjukkan kasih kepada orang yang berdosa. Hal ini tentu dicela oleh Yesus. Sebagaimana Matius 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Untuk tugas menyelamatkan manusia berdosa inilah kita harus dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidup kita sehingga ada kuasa dunamos untuk bersaksi bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus dalam diri kita ini akan mengalir kepada orang-orang lain kalau kita mau mempergunakannya untuk menasehati, mendoakan, melayani, bersaksi untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan.
sehingga mereka juga selamat seperti kita yang sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh kasih-Nya. Yang kedua, mengapa gereja harus penuh dengan Roh Kudus? Supaya hidup kita terkendali atau dituntun oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengendalikan dan menuntun hidup kita. Hidup ini perlu dikendalikan, perlu dituntun supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang berusaha menjatuhkan atau melemahkan iman kita. Efesus 5 ayat 18 berkata, supaya kita jangan mabuk anggur, tetapi supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Orang mabuk tentu tidak sadar karena dibawa kendali alkohol. Ini dalam hal negatif. Tetapi dalam hal yang positif, kalau kita mabuk atau penuh Roh Kudus, maka hidup kita di bawah kendali Roh Kudus, sehingga kita dapat berjalan melebihi batas normal manusia jasmania. Kita tidak mungkin menang dari dosa, tetapi karena ada Roh Kudus, kita berkemenangan atas dosa. Kita tidak mungkin sempurna, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, mengapa gereja harus penuh dengan Roh Kudus? Karena Wahyu 12 ayat 6 berkata, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Berarti gereja yang penuh dengan Roh Kudus disingkirkan sehingga tidak akan mengalami masa aniaya antikris. Bagaimana supaya kita penuh dengan Roh Kudus? Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 38. Setelah mereka mendengar firman Allah, mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus menjawab, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat dan dibaptis. Dibaptis berarti bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Puji nama Tuhan. Roh Kudus buat kita, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil
dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ayat yang terakhir, Kisah Para Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Manusia membaptis kita dengan air, yaitu baptisan air. Hanya Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.